Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Al-qail fi hadithihi al-ulama'u warasatul anbiya. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Para ustadz, para masyayikh, alumni Nurul Imdad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin, dari situ ya, walakin. Kemarin sudah dijelaskan oleh guru kita tentang meluruskan niat menuntut ilmu. Walakin, dan tetapi, yang bagi laka, seyogianya laka bagimu anta'lama, bahwa engkau tahu qabla kulli syai'in, sebelum setiap sesuatu atau segala sesuatu. Kalimat yang bagi laka dalam bahasa Arab ini memang suka digunakan dalam kalimat yang memiliki makna harus. Misalnya, kamu harus belajar. Yang bagi laka anta ta'allama. Ya. Kemudian kamu harus memuliakan tamu. Yang bagi laka antuk rimabbaif, dan seterusnya. Itu kalimat yang bagi. Tapi kalau terjemah tekstualnya, yang bagi seyogianya laka bagimu anta'lama, bahwa engkau tahu. Qabla kulli syai'in ay qabla anta'lama kulla syai', annal hidayata, sesungguhnya hidayah, allati hiya samratul ilmi, yang hiya itu hidayah samratul ilmi, merupakan buahnya ilmu. Laha jadi khobar anna. Laha bidayatun wa nihayatun. Itu memiliki bidayah, permulaan, wa nihayatun, dan ujung, puncak. Wa zahirun wa batinun, dan zahir, wa batinun, dan batin. Jadi hidayah itu memiliki permulaan, memiliki akhir. Apa akhir daripada hidayah? Yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zahirun wa batinun, zahir dan batin. Maka terkait dengan zahir dan batin ini, kita teringat ada seorang ulama yang merupakan guru-guru kita, Al-Maghfurlah Kiai Haji Khair Afandi. Beliau mengatakan, di dalam beragama, di dalam usul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak lepas dari 3 unsur. Pertama syariat, yang kedua tarekat, dan yang ketiga hakikat. Beliau ibaratkan syariat itu bagaikan kapal laut, tarekat itu ibarat lautan yang luas dan dalam, dan hakikat adalah mutiara yang hendak dituju oleh orang yang menginginkannya. Maka tidak ada jalan lain bagi orang-orang yang menginginkan mutiara tersebut. Syarat utama yang harus dia lakukan adalah menaiki kapal laut. Dan pada saat dia sudah menaiki kapal laut, jangan coba-coba untuk terjun ke dalam lautan yang luas dan dalam kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk berenang. Maka dalam bertarekat, orang harus memiliki guru yang mursyid, yang bisa menunjukkan, membimbing yang bersangkutan untuk bisa usul pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian pada saat dia sudah naik kapal laut, sudah mendalami syariatnya, dia terjun ke dalam lautan tarekat. Dan itu pun belum tentu bisa menemukan mutiara di lautan yang luas seperti itu, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala wusula ila nihayatiha, dan tidak akan sampai ila nihayatiha kepada ujung daripada hidayah, puncak akhir daripada hidayah, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah menetapkan permulaannya hidayah. Wala uthura, dan tidak akan masuk ala batiniha, atas batinnya hidayah, illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, kecuali setelah menetap ala zahiriha, atas zahirnya hidayah. Waha ana musyirun alaika. Lanjutannya kata Al-Imamul Ghazali, waha ana, dan ingatlah, ana musyirun alaika, saya akan mengisyaratkan kepadamu di bidayatil hidayah, dengan permulaan hidayah. Litujarriba biha nafsaka, agar engkau bisa mencoba biha, dengan bidayatul hidayah, nafsaka, akan dirimu. Watam tahina, dan engkau bisa menguji biha, dengan bidayatul hidayah, qalbaka, akan hatimu. Fa in sodafta qalbaka ilaiha ma'ilan, maka jika engkau mendapatkan hatimu condong kepada hidayah, kepada bidayatul hidayah, wa nafsaka biha mutawi'atan, dan dirimu taat mengikuti terhadap apa yang dianjurkan dalam bidayatul hidayah, walaha qabilatan, dan engkau menerima bagi bidayatul hidayah, fadunaka at-tatallu'a, dunaka ay ba'da dzalika at-tatallu'a, maka setelah engkau menjalankan semuanya itu, ya, menguji dirimu, melatih hatimu, kemudian mengikuti apa yang dianjurkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, fadunaka at-tatallu'a, engkau akan mencapai, akan melihat ilan nihayat, kepada ujung daripada hidayah itu sendiri, wa taghalghula, dan engkau akan masuk fi biharil ulumi, ke dalam lautan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dialami oleh penyusun kitab Bidayatul Hidayah ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi Imam Ahmad, adik kandung daripada Al-Imamul Ghazali, pada saat detik-detik beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, tepatnya setelah beliau melaksanakan sholat subuh pada hari Senin, tanggal 14 Jumadil Akhir, tahun 505 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 19 Desember 1111 Masehi. Beliau meminta kain kafan yang sudah beliau siapkan. Kain kafan itu beliau taruh di sampingnya, sambil beliau mengatakan sam'an wa ta'atan 'alal mulkil 'azim. Saya sudah siap taat dan patuh untuk menghadap Allah yang Maha Agung. Setelah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu para ulama yang betul-betul sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan biharil ulum, ilmu Allah yang luas, lautan ilmu, Al-Imamul Ghazali juga, beliau mendapat pengakuan kealimannya bahkan dari gurunya sendiri, Al-Imamul Haramain. Al-Imamul Haramain mengatakan bahwa Imamul Ghazali kealimannya kal bahril,
multik, bagaikan lautan luas tak bertepi. Semoga kita bisa mengikuti apa yang dianjurkan oleh beliau di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, mengamalkannya, dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah agar kita bisa sampai kepada ujung daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan, dan jika engkau mendapati hatimu ketika engkau menghadapi Bidayatul Hidayah ini musawwifan, ya, musawwifan itu menunda-nunda, meremehkan, menganggap enteng, wabil amali bimuqtadaha, dan dengan amal bimuqtadaha, dengan apa yang dituntut, yang diminta oleh kitab Bidayatul Hidayah mumatilan, engkau melamak-lamakan, fa'lam, maka ketahui olehmu, anna nafsakal ma'ilata ila thalabil ilmi hiya nafsul ammaratu bis-su'i. Sesungguhnya jiwamu, dirimu yang condong kepada belajar ilmu itu adalah nafsul ammarah, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Wa qadin tahadat muti'atan lisyaitani al-la'ini, dan sungguh telah bangkit nafsumu, dirimu, muti'atan lisyaitan, dengan mentaati syaitan al-la'in, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyudlika bihabli ghururihi, agar dia bisa mengikatmu dengan tali tipu dayanya. Luar biasa, syaitan itu menggoda manusia. Saking halusnya godaan setan, sampai kita mengira bahwa sesuatu yang tidak baik itu seolah-olah seperti perbuatan yang baik. Al-Habib Ali Zainal Abidin pernah menceritakan satu kisah seorang abid yang hendak berangkat dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di tengah jalan kemudian sang abid ini terpeleset sehingga pakaiannya kotor. Kemudian dia kembali pulang ke rumahnya, mengganti pakaiannya untuk yang kedua kalinya. Sang abid ini kembali berangkat menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Kemudian di tengah perjalanan menuju masjid, sang abid ini terpeleset untuk yang kedua kalinya. Sempat sang abid ini mengurungkan niatnya untuk sholat berjamaah, hendak sholat di rumah. Akan tetapi begitu sang abid ini meyakinkan hatinya, maka untuk yang ketiga kalinya sang abid ini pun pulang ke rumahnya, mengganti pakaiannya, dan berangkat lagi menuju masjid. Namun pada kali yang ketiga ini, ketika kira-kira sudah beberapa meter menuju pintu masjid, sang abid terpeleset untuk yang ketiga kalinya. Pada saat terpeleset untuk yang ketiga kalinya, tiba-tiba di belakang sang abid ini ada seseorang yang menopang tubuhnya, sehingga sang abid ini tidak jadi jatuh. Maka sebagai bentuk terima kasihnya, maka sang abid ini mengajak orang yang telah menolongnya untuk sama-sama menuju masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi begitu sudah sampai di pintu masjid, maka orang yang menopang tubuh sang abid ini tidak masuk ke dalam masjid. Dia mengatakan, engkau laksanakan saja tugasmu, aku laksanakan tugasku. Maka sang abid bersikeras, kenapa engkau tidak mau ke masjid? Siapa engkau sebenarnya? Maka sang penolong abid ini mengatakan, aku ini adalah syaitan. Ya. Lalu kenapa? Kalau engkau syaitan, kenapa engkau menolong aku? Sehingga aku tidak terjatuh untuk yang ketiga kalinya. Maka setan ini menjawab, menjelaskan, wahai abid,
pada saat engkau yang pertama kali menuju masjid, engkau terpeleset jatuh, maka Allah mengampuni dosa-dosamu. Pada kali yang kedua engkau terpeleset, Allah mengampuni dosa seluruh keluarga dan kerabatmu. Dan andaikan yang ketiga kali engkau terpeleset lagi, maka Allah akan mengampuni dosa satu kampung di mana tempat engkau tinggal. Dan itu aku tidak mau. Maka oleh karena itu, aku tolong engkau agar Allah tidak mengampuni dosa satu kampung. Sebegitu halusnya iblis membuat tipu dayanya, sehingga bentuk pertolongannya pun seolah-olah seperti perbuatan baik, akan tetapi itu ada maksud di balik perbuatan baiknya iblis tersebut. Kalau kita berbicara tentang syaitan, tentang iblis, di mana asal mulanya, guru kita suka menjelaskan. Iblis itu asalnya adalah Azazil. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Luqtul Marjan fi Ahkamil Jan, karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian nafsu, ya, yang kita tahu itu terbagi menjadi 3. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu ammarah. Nafsul mutmainnah adalah nafsunya para nabi, para aulianya Allah Subhanahu wa taala yang kecenderungannya selalu ke dalam kebaikan. Sedangkan nafsu lawwamah adalah nafsunya kita-kita yang kadang-kadang cenderung kepada kebaikan, kadang-kadang cenderung kepada keburukan. Sedangkan nafsu ammarah adalah nafsu yang selalu condong ke dalam keburukan. Oleh karena itu, ya, karena posisi kita masih di posisi nafsu lawwamah, maka ulama menganjurkan, ada seorang ulama Betawi namanya Tuan Guru Muhajir, beliau mengatakan, hubbuka ilal akhyar yaj'aluka minal akhyar wa in kunta min qablu minal asyrar. Cintamu kepada orang-orang baik, orang-orang pilihan, orang-orang soleh akan menjadikan dirimu termasuk golongan orang-orang baik, meskipun engkau tadinya adalah orang yang tidak baik. Wa hubbuka ilal asyrar yaj'aluka minal asyrar wa in kunta min qablu minal akhyar. Sebaliknya, cintamu kepada orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan, akan menjadikan dirimu menjadi orang yang tidak baik, meskipun tadinya engkau adalah golongan orang yang baik. Para alumni, para masyaikhil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja dulu ya. Nanti Faiz Tadri juga di Makidatihi ila ghamratil halaki bisa dilanjutkan oleh mamang-mamang santri yang lain di lain waktu. Selanjutnya mungkin kita masuk ke tanya jawab aja Mas Yatna ya. Ya, sebentar. Mang, khawatir waktunya. Ini tinggal 5 menit soalnya ininya apa ya, Zoom-nya. Sebentar ya, saya unmute semua. Tapi kita diskusikan dulu berikutnya siapa dan hari apa, mau kapan? Ataukah setiap hari itu terlalu sering? Halo? Ulah dimatikan ya. Lockdown tiap hari nggak apa-apa, lagi lockdown. Wallahu a'lam. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Apa Mang Momo, mohon dimatiin screen-nya Mang Momo. Oke, siap. Nah, biar fotonya kelihatan semua. Nah,
Iya, bagus. Ini sekarang sudah saya ini ya, sudah saya unmute, mama-mama semua sudah bisa bicara semua. Jadi kita berikutnya mau siapa? Maji Soleh boleh tuh, Maji Soleh. Yang punya kapasitas Mang Aib. Mang Aib aja lah. Mang Aib boleh. Mang Aib. Enggak. Hah? Aduh. Kebiasaan ya. Kebiasaan ya lah. Kumaha ya, Mang Aib lah. Atau Mang Mang Jaka senior. Mang Jaka Mulyana. Saya nundutan wae lah. Mang Ikhram mana Mang Ikhram? Tadi ada Mang Ikhram. Mang Daud. Mang Daud. Simak. Siapa? Atau Mang Kosim gimana Mang Kosim? Jangan. Makasih mantapnya beda. Kitabnya beda. Oh, Mas Yatno, mungkin usul aja. Mungkin sebagian mungkin yang belum pernah ngaji kitab ini, mungkin kasih kesempatan aja ke misalnya